Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, Perkenalkan saya Agus Setiawan yang akan memandu kalian di mata kuliah Technopreneurship. Selamat datang kepada mahasiswa di mata kuliah Technopreneurship. Oke, pada kesempatan kali ini eh, kita akan berbicara tentang apa itu Technopreneurship. Kemudian nanti kalian bisa juga baca di rencana pembelajaran kita selama 1 semester, sehingga nanti kalian bisa menyiapkan apa bahan pertanyaan atau bahan diskusi sebelum kita bisa mulai pun boleh, mau di luar forum pembelajaran juga boleh. Yang pasti saya minta kalian harus aktif untuk uh, diskusi dengan saya, sehingga nanti kalian bisa mendapatkan apa yang harus kalian dapatkan dan kalian bisa memahami secara menyeluruh tentang mata kuliah Technopreneurship ini. Oke, apa itu Technopreneurship? Oke, sebelum ke sana mungkin perkenalkan, nama saya Agus Setiawan. Saya salah satu dosen di mata kuliah ini, hingga nanti ada tim teaching dengan dosen lain. Oke, entrepreneurship itu apa? Nah, ini sudah ada teorinya dari Drucker 1996, menyampaikan bahwa entrepreneurship adalah aktivitas yang dilakukan secara konsisten guna mentransfer ide-ide yang bagus menjadi kegiatan usaha yang menguntungkan. Nah, ini ada kata kunci bagus, bahwa kata kunci utama bahwa ada di sini menguntungkan, kemudian konsisten di sini, kemudian mentransfer ide yang menjadi kegiatan usaha. Nah, jadi konsisten mentransfer ide untuk menjadi kegiatan usaha yang menguntungkan. Banyak mungkin dari kita yang, atau banyak orang yang dia itu tidak konsisten, sehingga saat rugi dia terus frustasi, terus menutup kegiatan usahanya. Nah, tentu untuk belajar kapan menutup usahanya, kapan harus lanjut dan sebagainya, itu nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Nah, kemudian Suparno ini juga menyampaikan bahwa proses mengorganisasikan dan mengelola risiko untuk sebuah bisnis. Nah, memang kewirausahaan atau entrepreneurship ini adalah memiliki ketidakpastian yang cukup besar, sehingga kalian perlu mengorganisasikan, mengelola risiko untuk sebuah bisnis baru. Nah, karena ketidakpastiannya ini, nah keterampilan kalian nanti perlu diasah adalah dalam mengorganisasikan dan mengelola risiko. Karena sebuah keuntungan saja itu pasti ada risikonya, apalagi yang belum tentu ada untungnya. Loh, jadi kalian perlu mempertimbangkan akan hal ini. Kemudian kita kan bicara tekno, nah pasti di sana ada kata teknologi. Nah, kemudian kalau teknologi companies itu adalah perusahaan-perusahaan yang menghasilkan secara konstan produk-produk yang menciptakan nilai dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi dengan membawa ide dan teknologi baru kepada dunia global. Banyak kita yang dulu kaget tentang berdirinya Gojek gitu di Indonesia. Padahal di dunia global sudah ada. Nah, dia cuma mentransfer proses bisnis yang ada di luar ke Indonesia. Tentu itu tuh juga tidak mudah, walaupun kita bayangin, di sana sudah ada, di Indonesia tinggal terapin saja. Kita punya lokal culture yang tentu berbeda. Nah, makanya penerapannya pun membutuhkan waktu dan uh, studi yang cukup komprehensif. Gitu. Nah, teknologi itu meliputi apa? Ada peralatan, artefak, kemudian metodologi, material, dan proses. Peralatan itu kita memanfaatkan teknologi apa? Misal kalau kerja sekarang mobile apps, kemudian Traveloka, dia bisa menggunakan mobile apps juga. Umumnya e-commerce atau uh, e-commerce atau yang kita mungkin umum sebutnya adalah banyak, ada Tokopedia,
kemudian Shopee yang dia menjual hanya sebagai third party dari produsen ke konsumen. Nah, itu juga memanfaatkan peralatan eee, IT. Kemudian artefak, artefak itu eee, device-nya apa, kemudian metodologi. Metodologi itu kayak kita mungkin tetap metodenya seperti apa. Dulunya kita harus direct ke toko langsung, sekarang sudah bisa online. Kemudian materialnya, ya materialnya misal kalian menggunakan misal menemukan eee, contoh teknopreneurship yang berbasis material, itu misal kalian tahu mmm, plastik yang bisa terurai dengan mudah. Nah, itu termasuk teknologi. Kemudian prosesnya juga, eee, yang tadinya misal prosesnya itu misal mengurus, apa itu, SIM STNK harus prosesnya langsung, sekarang bisa kita misal langsung bayar dari, Tokopedia, Shopee juga bisa. Bayar listrik, token juga dulu voucher harus beli, sekarang kita bisa ngeklik sendiri dari, pihak itu. Nah, itu jadi teknologi itu pemanfaatan seperti itu. Nah, kemudian technopreneurship itu kan perpaduan antara teknologi dan entrepreneur, sehingga menjadi istilah bahwa inkubator bisnis wirausaha berbasis teknologi. Jadi teknologi itu menjadi akselerasi atau menjadi eh, perpaduan kewirausahaan yang mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi pada eh, kesempatan kali ini, apalagi sudah di industri 4.0. Kemudian wirausaha. Wirausaha ini eh, tadi sudah kita jelaskan bahwa entrepreneur. Nah, orang yang menjalankan usaha atau perusahaan dengan kemungkinan untung atau rugi. Nah, ini yang harus kalian banyak pelajari bahwa tidak melulu untung gitu. Tapi juga kalau dihindari kerugian itu. Jadi jangan, wah, saya belum rugi ya, saya masih uh, sangat yakin. Nah, keyakinan itu juga harus dipertimbangkan dengan perhitungan-perhitungan yang matang. Jadi jangan selalu sombong bahwa saya belum rugi atau saya rugi terus. Nah, rugi terus itu juga perlu dengan kerugiannya sudah seberapa, apakah perlu lanjut atau harus berhenti atau seperti apa. Kemudian teknologi itu keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang berkebutuhan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi teknologi itu kan prinsip dasarnya adalah membantu kelangsungan hidup manusia agar apa? Agar lebih cepat menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Gitu. Seperti contoh adalah, ya kalau kita membuat mobil atau produsen itu membuat mobil dengan kemampuan manusia, ya pasti akan susah untuk mencapai uh, produksi yang sebanyak itu. Sehingga membutuhkan teknologi, pengecatan yang stabil, rata gitu. Itu juga di manusia punya kelemahan, sehingga dibutuhkan teknologi. Nah, sehingga technopreneur itu kalau kita dikatakan technopreneur itu ya saat kita sudah mengembangkan perusahaan berbasis teknologi, itu orang pelakunya dari technopreneurship. Nah, di sini kita bisa melihat ada sebuah perbedaan yang tradisional sama yang uh, terkini. Pedagang juga dalam konteks ini tidak hal yang buruk kalau dia bisa menemukan, ya tadi intinya adalah mengelola resiko, kemudian dia mampu meningkatkan keuntungan, nah itu kata kuncinya. Mau jadi pengusaha tapi kalau dia nggak pernah untung, juga mending jadi pedagang. Tapi ini ada sedikit perbedaannya. Pedagang itu tujuannya untuk mencari uang atau untung. Nah, kalau pengusaha ini mencari duit melalui ekosistem sebagai penghasil duit. Kayak ya kita tahu sekarang mungkin istilahnya adalah eh, startup-startup itu masih bakar uang. Nah, itu untuk apa? Malah ini mencari duit melalui ekosistem. Saat ekosistem mereka terbentuk, ya duit itu akan datang sendiri kayak Google. Siapa yang bisa lepas dari genggamannya Google gitu? Akan susah saat Google memberikan layanan yang berbayar, banyak orang yang sudah ketagihan akhirnya mau membayar. Nah, itulah sebuah ekosistem.
Kemudian kalau pedagang dikerjakan oleh tim sendiri, sendiri. Nah, dia yang punya, dia kasirnya, dia pemiliknya, ya semuanya dipikir sendiri. Kemudian kalau pengusaha memiliki manajemen atau tim, sehingga tadi bisa menghasilkan duit. Tapi juga jangan bayangkan bahwa pengusaha itu waktunya luang, gitu. Mereka punya waktu yang mungkin akan lebih sangat terbatas daripada pedagang. Kenapa? Karena mereka selalu berpikir terus bagaimana membuat solusi, bagaimana menghasilkan tim yang bagus, dan sebagainya. Menghabiskan waktu untuk melakukan pengawasan. Nah, ini benar. Kenapa? Karena dia melakukannya sendiri. Nah, kalau pengusaha, nah, dia waktu itu untuk memperluas relasi. Makanya banyak pengusaha yang dandannya bagus, bersih gitu. Kenapa? Karena dia pengen mendapatkan relasi yang di atasnya. Itu secara alamiah. Kemudian kalau pedagang belum pernah menjadi pengusaha. Nah, ini kenapa? Karena dia belum berpengalaman untuk manajemen tim, kemudian mencari duit dengan melalui ekosistem sebagai penghasil duit gitu. Nah, tapi kalau pengusaha sudah pernah menjadi pedagang, ini menjadi kata kunci bahwa kalian harus terjun langsung dulu di tahap pertama. Nah, itu jadi menjadi kunci untuk kalian tidak bisa dibohongi oleh staf kalian nantinya juga. Kemudian hasil tergantung pada usaha sendiri. Ya iya karena dia adalah ya tadi oleh diri sendiri, pengusaha. Hasil tergantung pada kinerja tim. Makanya banyak istilah kalau kalian mungkin tahu di BUMN atau perusahaan besar ada namanya remunerasi atau gaji ke-13, 14, 15, dan seterusnya tergantung dengan kinerja perusahaan tersebut. Gitu. Sehingga tentu kinerja tim itu menjadi apa ya, kata kunci untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Gitu. Makanya mereka benar-benar mendevelop sumber daya manusianya untuk terus bersaing dan mampu mencapai target-target yang sudah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Kemudian pedagang, nah ini yang dikembalikan adalah omset. Tapi kalau pengusaha yang dikembangkan adalah aset. Jadi kalau di sini mengembangkan omset, di sini aset. Mungkin kita tahu aset Goto itu kenapa dia merger? Nah, salah satunya adalah dia ingin mengextend dari perusahaan-perusahaannya yang dipunyai gitu, untuk memperbesar pasarnya, untuk meningkatkan modalnya dan macam-macam. Nanti kalian bisa cari berita itu seperti apa kejadiannya. Nah, ini peluang bisnis di era 4.0 di fintech, finance, teknologi. Kalian tahu e-money, ada GoPay, Dana, ShopeePay gitu. Itu. Nah, kalian bisa membuat yang lain. Kenapa mereka tertarik ini? Ya, mereka senang dong mengurus uang. Ada dana mengendap bisa mereka gunakan untuk modal mereka sendiri gitu. Itu bisa jadi sebuah motivasi mereka juga mengembangkan ini. Dan tidak mau juga mereka uangnya keluar dari ekosistem mereka. Nah, dalam rangka membesarkan ekosistem ya ini salah satunya. Kemudian cloud hosting. Nah, ini contoh Google Drive, Dropbox. Kenapa? Karena sekarang orang itu mungkin sekarang mulai jarang kita pegang hard disk eksternal atau flash disk gitu. Sekarang sudah nyaman dan Google Drive karena apa? Karena sudah dengan dukungan kecepatan internet yang sudah lumayan daripada sebelum-sebelumnya 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Bisnis jual beli online kenapa? Karena culture-nya sekarang sudah terbentuk sehingga kalian tinggal meneruskan ini. Ya seperti itu dulu perjuangannya Bukalapak, Tokopedia, Shopee gitu. Nah, sekarang kalian bisa dan sekarang kenapa kok orang nyaman apa itu di bisnis jual beli online? Karena mereka sudah dihadirkan dengan jaminan-jaminan garansi dari pihak penyelenggaranya, Tokopedia, OLX, atau Traveloka. Bahkan OLX kalau kalian mau beli mobil, sudah ada tim inspeksi yang bisa menjamin kendaraan itu sesuai dengan yang ditulis atau enggak. Skornya berapa, mana yang lemah, bekas tabrak atau tidak. Gitu. Jadi masih ada peluang bahwa orang awam itu masih banyak di sini sehingga kalian memberikan layanan untuk menjamin menggaranti dari orang-orang awam tadi untuk beli barang ini agar tidak ketipu itu masih menjadi peluang bisnis. Kemudian on demand service, nah ada Grab, Gojek, itu.
kemudian online marketing, ada Facebook, Instagram, Google AdSense, gitu. Gitu. Shopee affiliate, Tokopedia affiliate, gitu. Contoh unicorn di Indonesia, nah kalian mungkin tahu Ferry Unafdi, ini membuat Traveloka, dia dari Harvard University, yang pernah berkarir di Microsoft. Kemudian William Tanuwijaya dari BINUS, lulusan Harvard University juga, karir game developer, software developer. Nah ini. Kemudian Nadiem, dia dari Harvard University yang sekarang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dia juga tidak membangun sendiri, ada co-foundernya. Ahmad Zaki yang sekarang sudah keluar dari Bukalapak, penelitian informatika ITB. Gitu. Jadi beberapa tokoh ini pengembang teknopreneur di Indonesia yang cukup kita kenal. Nah ini kalian silahkan pelajari perbedaan. Jadi bagi kalian jurusan informatika jangan sampai salah. Itu ada unicorn itu ternyata masih rendah, valuasinya segini, 1 miliar atau 14 triliun, mungkin bagi kita sudah besar sekali ya. Ini kemudian ada Dekakorn, itu valuasinya rupiahnya 104 triliun, contohnya Grab, Dropbox, Xiaomi, Pinterest, dan Hackathon, nah ini contohnya belum ada. Ini setara dengan Facebook, Google, Microsoft. Ini yang sampai 1.400 triliun. Nah itu valuasi atau perusahaan itu mempunyai dihargai dari publik itu seberapa. Itu oke. Itu kemudian apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai entrepreneur. Nah tentu ini kita harus mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang pasar. Kenapa kok peluang pasar ya? Karena kita mau masuk ke dalam pasar itu. Kalau kita nggak mencari peluangnya, kita masuk ya nggak akan pernah dianggap gitu. Sehingga kita harus mampu mengevaluasi. Bagaimana mengevaluasinya? Ya kita harus punya benchmark. Benchmark itu apa? Ukuran mana sih pasar ini? Oh, kita melihat misal ukuran uh, uh, e-commerce itu terbesar siapa? Oh, kita mau nyaingi itu. Nah, masih ada peluang apa nih di sini? Atau kita mau jadi mitranya dalam memberikan layanan apa? Nah, itu bisa. Kemudian menemukan solusi-solusi untuk mengisi peluang pasar. Nah, ini punya masalah apa disolusikan. Kemudian memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Ya tentu kalau kita tidak punya keahlian di bidang itu, jangan kita menyediakan produk di bidang itu. Kita mungkin hanya bisa sebagai perantara. Nah itu broker itu salah satu tahap awal bahwa kalian itu mampu berwirausaha. Jadi modal mulut, modal kemampuan komunikasi, coba asah itu untuk step awal menjadi wirausaha. Kemudian mengelola sumber daya dari tahap awal startup ke fase bertahan, survival, dan fase pengembangan ekspansi. Nah ini, mengelola sumber daya itu tidak mudah. Jadi ada startup terus hilang, yang sekarang Bukalapak juga terus menurun gitu. Kemudian dulu ada Rakuten dan macam-macam. Nah itu sempat hilang juga. Jadi tidak mudah mengelola resiko-resiko yang berhubungan dengan bisnisnya. Ya tadi mengelola resiko itu menjadi kunci. Kenapa? Karena kewirausahaan kata kuncinya adalah ketidakpastian yang sangat tinggi. Sehingga resiko-resiko perlu terus dipikirkan. Jadi tidak heran kerja di startup itu gajinya tinggi. Kenapa? Karena daya tahannya masih rentan. Sehingga kalian harus kalau mau berkarir di startup ya harus mempertimbangkan path karir dari kalian. Bangun portofolio yang bagus terkait dengan produk-produk kalian sehingga kalian nanti saat misal bekerja di startup yang bangkrut, kalian masih tetap punya karya yang bisa kalian ajukan sebagai portofolio untuk kerja lagi atau membangun usaha. Sehingga silahkan kalian inisiasi. Tahapan untuk mengembangkan jiwa entrepreneur, nah ini caranya, internalization, membangun pengetahuan, memahami medan usaha. Nah ini akan sangat susah, makanya kalau kalian usaha di bukan bidang kalian yang
kalian tahu. Pemahaman terhadap urgensi dari kewirausahaan. Urgensi dari kewirausahaan adalah mindset, ketidakpastian, mengelola resiko tadi. Jadi harus dari internal, bangun dari jiwa kita. Paradigm alteration itu apa? Merubah paradigma menjadi terhadap usaha instan. Itu jadi jangan anggap usaha instan itu bisa. Pengen cepat kaya, nggak akan ada yang bisa seperti itu. Penggandaan uang nggak akan itu bisa berhasil. Kenapa? Kalau dia bisa menggandakan, dia akan gandakan sendiri. Kemudian memahami bahwa unit usaha real dibutuhkan untuk perkembangan program jiwa berwirausaha. Itu usaha real. Jadi jangan kalian hanya misal beli blockchain misal terus diem aja berharap itu naik. Nah kalau naik, kalau enggak. Jadi model investasi pun juga harus kalian pahami seperti apa. Jadi jangan berpikir bahwa menaruh uang terus uangnya bisa beranak pinak. Jangan berpikir seperti itu. Itu bukan mental wirausaha. Kemudian spirit initiation, ini adalah inisiasi semangat untuk mengkatalisasi, menguatkan gerakan pembangunan unit usaha. Jadi kalian tetap harus punya semangat optimistis bahwa ini akan berjalan bagus gitu. Ya tadi punya mental pengusaha, mampu membangun tim, mampu berkolaborasi dan sebagainya. Dimulai dengan pemberian modal awal saya dengan monitoring ini. Jadi silakan kita juga menyiapkan skema-skema pengembangan wirausaha, sehingga silakan kalian ikuti yang ada di universitas maupun di fakultas atau program studi, silakan ikuti kegiatan ini. Tidak ada ruginya kalian mengikuti kegiatan ini, kenapa? Kalian akan bertemu para mentor-mentor yang bisa memberikan masukan atau mengubah mindset kalian dalam hal apapun. Tidak hanya untuk bisnis, tapi juga semangat kalian untuk dalam menjalani kehidupan yang mungkin rumit seperti sekarang ini. Kemudian competition, persaingan dengan sama entrepreneur. Nah ini kalian juga harus punya rasa pede. Kenapa? Saat mungkin orang itu selalu berpikir bahwa kita menjadi kompetitor Tokopedia, kita berpikir apa mungkin. Nah tapi juga kalau kalian mampu show off gitu, Tokopedia juga mungkin akan memikirkan atau mempertimbangkan kalian. Ada pesaing saya nih, kita pelajari nih orang. Nah, kalian juga harus punya strategi gitu. Jadi wirausaha itu full of strategic. Strategi apa? Mengorganisasi resiko-resiko gitu. Resiko ditipu juga itu kemungkinan. Kenapa? Karena kalian baru masuk, tidak mengenal medan sehingga bisa ditipu oleh calon teman kolaborasi dan sebagainya. Sehingga resiko-resiko yang hadir perlu kalian pelajari, makanya bangunlah tim yang melengkapi skill kalian. Kemudian mampu menghadirkan nilai tambah dan produk baru. Nah, ini inovasi. Ini salah satu kunci juga dalam berusaha adalah inovasi, kreatif planner. Sehingga ya kalian never ending inovasi itu yang akan membuat startup itu tetap bertahan. Kita tahu Nokia juga hilang dari peredaran. Kita tahu bahwa sekarang Hyundai cukup membuat hentakannya cukup luar biasa dengan mobil listriknya yang lebih terjangkau dari yang lainnya. Itu who knows bahwa Toyota bisa saja juga gulung tikar kalau tidak merespon ini dengan baik. Nah, inovasi ini juga salah satu kunci. Oke, gitu mungkin dari saya. Kita diskusi bisa di luar ini. Bagi yang sedang mengembangkan usaha bisa diskusi dengan saya, hubungi di nomor yang sudah kalian ketahui. Itu sehingga nanti kita bisa diskusi panjang. Jangan takut memulai usaha, apalagi kalian yakin modalnya itu kecil, silahkan dimulai sejak dari mahasiswa. Kenapa? Saat inilah yang tepat bagi kalian untuk memulainya. Gitu. Kemudian ada sedikit tugas, silahkan bagaimana sih mengembangkan ide itu, kalian bisa belajar ini pelan-pelan, kalian tonton berulang-ulang, silahkan. Bisa diklik di materinya, itu saya juga terus masih belajar, sehingga kita punya teorinya, tapi respon orang berbeda-beda, sehingga mari kita terus belajar tingkatkan pemahaman kita terhadap teori, kemudian implementasikan dalam tindakan. Oke, terima kasih. Itu saja
penyampaian saya di kesempatan kali ini. Sampai jumpa di session berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.